hu ahad, hu ahad. ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa dab'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha dana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha na wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tubarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala al-ahya'i minhum wal amwat. Syekhul lahumul fatihah. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudus salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati kita makin cemerlang, bercahaya, sehingga kita selalu mudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam cahaya itu mencahayai hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan jiran-jiran kita, kerabat-kerabat kita, dan seluruh orang-orang yang menjadi hak dan kewajiban bagi kita selalu terhubung kepadanya, pengabdian kepadanya sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-ra'i syaubahu nazibun wa qalbuhu najasun najisun. Al-mara'i saubuhu nazibun. Ada seseorang saubuhu nazibun,
pakaiannya bersih, wa qalbuhu najisun, wa qalbuhu najasa, tetapi hatinya bernajis. Yazhadu fil mubahati wa yaksulu anil iktisabi. Dia bersungguh-sungguh, orang itu masih kotor hatinya. Yazhadu fil mubahati, dia bersungguh-sungguh fil mubahati, dalam hal-hal yang boleh. Wa yaksulu anil iktisabi, tetapi dia bermalas-malas untuk berusaha atas yang seharusnya dia berusaha. Wa yaqulu bidaini, dia memakan dari segala utang-utangnya. Wa la yatawarra'a jumlatan yaqulul haramis saridi, bersungguh-sungguhlah engkau untuk tidak menjadi wara pada yakulul haram sharih. Bersungguh-sungguhlah dia untuk memakan makanan yang haram, yang jelas maksudnya. Wa yakfa amrahu alal awami, mensunyikan urusannya alal awami, pada orang kebanyakan. Kita ulangi ya. Ada seorang manusia, dia berpakaian bagus, tapi hatinya masih bernajis, berarti hatinya masih kotor. Jadi itu sesuatu yang tidak benar dan tidak baik. Berarti manusia itu tidak memperhatikan masih hatinya. Padahal yang diperlukan itu pertama memperhatikan hati ketimbang soal penampilan. Maka inilah yang terjadi pada diri manusia. Biasanya ketika dia tumbuh dewasa, hidupnya kebanyakan dia memperhatikan selalu penampilannya, bukan pada hatinya. Hatinya masih bernajis. Najisnya najis apa? Najisnya adalah mencela Allah, menggibah Allah, sombong dalam hidupnya. Contoh menggibah Allah, hati yang bernajis ialah orang tidak bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah melihat orang bunuh diri lah. Kenapa jadi orang bunuh diri? Tidak percaya akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kebingungan melihat dunia ini, seolah-olah Allah begitu kejam akan memukulnya, seolah-olah Tuhan begitu kejamnya menciptakan dirinya. Subhanallah, orang ini hatinya bernajis. Hujan turun digibahnya juga. Kenapa jadi hujan turun? Begitu panas hari, digibahnya juga Allah. Kenapa jadi panas hari? Harusnya hujan. Enaknya begini ini adalah hujan. Wah, dicelanya terus kehidupannya. Oh, dulu aku salah memilih jodohku yang sekarang ini, istriku yang sekarang ini. Subhanallah. Oh, dulu aku salah membangun tempat di komplek ini, di rumah ini. Tetangga-tetangga tidak baik semuanya. Salah semua. Bahwa dia lupa ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini. Bagaimana ketentuan Allah itu? Bahwa memang hidup ini kita berikhtiar, tetapi ternyata kita berikhtiar ini selalu terbentur oleh keadaan yang kita tidak sanggup melakukan. Ya enggak? Kita sudah menyiapkan uang, menabung, membangun rumah, begitu kan? Kadang-kadang harus sepele saja mau membangun di suatu tempat, tiba-tiba keluarga kita datang atau siapapun yang dekat yang kita datang mengusulkan suatu tempat yang lain, lalu kita tertarik tempat itu, lalu kita bangunlah, padahal kita merencanakan bertahun-tahun di tempat yang pertama tadi, tapi tiba-tiba kita membangun di tempat yang lain. Atau sudah tersedia kadang-kadang, tapi tiba-tiba kita ada musibah, anak kita sakit misalnya, uang menjadi berkurang, maka cita-cita tadi mungkin ingin membangun rumah bertingkat, jadi rumah tidak bertingkat. Ada sesuatu yang mengatur.
Yang terjadi karena tidak tahu tentang ada yang maha mengatur ini dalam hidup kita, ada yang maha mengatur dalam kehidupan ini, maka yang terjadi adalah ghibah dan mencela keadaan. Makanya jangan Nabi, janganlah engkau mengumpulkan jikalau andai jangan kau kumpulkan berandai-andai. Andaikan istriku artis yang di Jakarta itu misalnya nasib lagi tak. Andaikan wajahku tampan, andaikan orang tuaku kaya, andai berandai, tulul amal, khayal, berpanjang-panjang angan-angan, berpanjang-panjang khayal. Akhirnya melihat kenyataan susah daripada yang dihayalkan, lalu akhirnya mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat pertanyaan yang cenderung negatif, bukan yang baik ya. Kenapa Allah ini memiskinkan aku? Itu. Ya, nah, itulah yang terjadi. Karena itu kata saya, cobalah engkau berjuang. Ya jihadu, orang yang baik itu, ya jihadu bil mubahati. Mereka berjuang terhadap hal yang halal sekalipun mereka menahan dirinya. Ada hal yang halal tapi ditahannya. Punya uang banyak, boleh saja Pak, ya dah, uangnya uang saya, mau beli apa kira-kira, uang banyak, mau beli istri 4, suka-suka gue, gitu kan, apalagi beli istri 4, suka-suka gue, apalagi, pingin apa lagi, melihat Tamban, maunya di Tamban ini mau dibelinya semuanya, tanahnya di Tamban ini, suka-suka gue punya uang, bikin kolam renang 3 buah, 3 buah, ada kolam renang hangat air panas, ada kolam air dingin, belakang rumah, ada lagi kolam tidak ada airnya, isi mainan aja ada di dalamnya, bola-bolaan, jangan kebang ini mau banjir, terserah gue, itu kan bahasa, terserah gue. Al-mubahat itu memang boleh, tidak apa-apa boleh, tapi cobalah berenungkan, kira-kira satu aja kan mau bikin kolam renang lebih bagus kan, ya enggak? Nanti sisa uangnya bersedekah untuk hari akhirat. Ini kan lebih bagus bagi kehidupan, ya kan? Atau untuk membantu keluarga yang mungkin sulit, tetangga, jiran, dilihat-lihat jiran, ternyata ada jiran kita begitu kaya, ternyata ada jiran kita yang tidak bisa makan, hari-harinya merintih. Subhanallah, ini luar biasa. Maka bagaimana kita, meskipun itu boleh, suka-suka kita untuk melakukannya, tapi kita bisa menahan diri, mana yang lebih baik lagi, meskipun semuaan itu pilihannya boleh hukumnya. Beristri 4, boleh enggak? Boleh, tetapi pikir-pikir dulu, sanggup enggak? Enggak sanggup, harus bikin rumah 4 buah, ya lah, apalagi bikin dapur 4 buah, apalagi dulu macam-macamnya dulu lah. Timbul kewajiban apa-apa, akhirnya sibuk urusi istrinya, sholat 5 waktu pun tidak terurus. Kita sholat 5 waktu ini kan sama aja kalau punya istri 5. Itu kan sering kadang-kadang ketinggalan. Iyalah, menghitung-hitung diri, ya boleh beristri 4, nggak apa-apa, silakan. Tapi hitung-hitung diri, jika itu justru menyibukkan kita pada urusan dunia yang mengakibatkan kita lupa tentang hari akhirat. Wayaksulu anil iktisab, terkadang juga kita malas untuk bekerja, malas untuk berusaha. Coba sekali kita berjuang, berusaha supaya kita tidak meminta-minta, misalnya, ya kan? Enggak. Kalau perlu kita sekarang seperti hadis Nabi itu,
tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Yadul ulya khairun min yadi sufla, lebih bagus. Atau kita perlu berusaha hal-hal yang bersifat akhirat, itu lebih utama lagi, yang disebut dengan iktisabul akhirat, berusaha usaha akhirat, itu yang lebih utama jika bisa. Biasa sholat wajib aja, coba-coba sholat rawatib 2 rakaat sebelum atau sesudah sholat, terserah, rawatib qabliyahnya mau, ba'diyahnya mau, coba-coba 2 rakaat lah sehari. Coba-coba sini nah, coba-coba. Sudah bisa, alhamdulillah. Nanti tambahin lagi. Oh tapi saya pengen tahajud, sholat tahajud. Susah lu, tahajud kan malam susah bangun. Biasanya bangun kan malah membangunkan istri. Bisa kamu masuk sholat, sekarangnya lain. Coba kamu bisa nggak tidak malas? Lawan kemalasanmu, itu kata saya. Lawan kemalasanmu. Yuk sholat rawatib dulu. Atau supaya rajin, mungkin tidak bisa juga rawatib, mendesis bagian yang kecil, lebih kecil lagi daripada itu. Berusaha kalau batal berwudu, karena akhirnya karena sering berwudu, wah saya wudu nih baik aku bawa sholat ya kan. Nah itu kan metode-metode berjuang meskipun caranya merangkak dikit sedikit demi sedikit. Habis sholat ada amalan, jangan juga panjang-panjang, nanti kalau panjang-panjang akhirnya pada suatu saat malas nanti tidak terbaca. Biar sedikit amalan tapi dawam. Khairun adwami hadir, lebih bagus adalah mendawamkannya meskipun sedikit. Wa in qala, meskipun sedikit ya Nabi, tapi adwam, tetapi dawam. Ini luar biasa. Wa yaqulu bidainihi, lawan juga. Mungkin selama ini utang harus makan, ya kan? Atau di sini bisa aja wa yaqulu bidini, memakan harta agama. Nah itu bisa juga bidini, bisa. Oh bidaini lah, bidaini. Kira itu utang terus, makan utang terus. Duit ada tapi suka utang. Duit ada aja, cuma suka berbohong. Lebih bagus dah cash saja sudah, ya kan? Lawan, boleh aja berutang, boleh, tidak apa-apa. Ya lah, tapi bagaimana supaya kita lebih bagus, ya cash lebih bagus. Kalau memang bisa lawan sedikit demi sedikit. Lawan pula wala yatra'u jumlatan ya'kulul haram musarif, ya'kulul haram musarif, melawan ketidakmampuan kita untuk warok, untuk berhati-hati pada satu keadaan makanan-makanan yang haram yang sudah jelas. Menahan diri satu keadaan yang ujung-ujungnya nanti haram. Nah, apa itu? Hal yang bersifat dibenci. Misalnya kita makan, kita suka minuman yang pakai jus apa tuh? Pakai bukan yang model kayak minuman keras, tapi lain minuman keras apa tuh? Misalnya minuman kayak minuman keras, tapi lain minuman keras. Mendekati nanti karena asik dengan itu, lalu akhirnya suka minuman keras. Atau mungkin lebih bahasanya main dum. Tidak berjudi, main dum aja. No, main dum. Mulai asik main dum pakai apa? Pakai gantungan di telinga. Ya kah? Habis itu makan apa lagi? Habis itu apa lagi? Baterai lah. Akhirnya habisan baterai sudah apa? Lalu ada mogor, nah, iyalah uang, nah bahaya lah. Tapi wah main dum nih bahaya arah ke sana, dosa. Gitu. Ya kelak. Nah, baik di rumah duduk, baik dialog sama istrinya di rumah ya kelak. Apa kalau dikisahkan? Bila uyuhan ragap ini ya lah daripada main dum. Ya kalah guru lah. Nah, jadi
Itu pekerjaan yang sia-sia. Maksud saya, pikirkan dulu, renungkan dulu, jangan asal kerjakan, jangan asal renungkan. Lawan itu, lawan, caranya melawannya mungkin sedikit demi sedikit, jangan langsung palui ke pasar. Lihat baju ini bagus-bagus guru wah ini kau baju hari raya nih aja palui. Bagus-bagus baju, berapa baju sini aja palui, harganya nih aja. Kalau kita di Banjar ini baju teluk belanga kah? Nah, teluk belanga aja orang. Teluk belanga itu apa guru? Baju apa? Nah, yang bekerah tuh nah. Misalnya nah, paloi ini ke pasar. Bu, kisah paloi belah. Berapa tuh aja paloi? Baju tuh aja 120 aja. Tuh bang ya paloi. Tuh 150 aja orang. Tuh bang, tuh 300 aja orang. Wah, jual paloi ini mahal semuanya. Jadi jar paloi yang 2000-an udah aja paloi. Jadi ajar acil warung nih, ibu-ibu lah, ibu-ibu aja. Kalau jadi jar paloi adalah yang 20 ribuan ya paloi. Ada aja orang di di toko sebelah ada cuma jar tulisannya ada aja, tapi 20.000 tuh harganya yang 5 ribuan gini, ada sampai 20.000 ada, tapi bajunya ada tulisannya Ipin dan Upin di orang. Bawa uang 20.000, rupanya paloi bawa uang 20.000 aja, kepinginnya apa? Hah? Kepinginnya baju nang bagus, ya kalau lah ini masalahnya. Maka kepingin mana nang baju 300.000 itu uangnya 20.000. Pikir-pikir akan pang dulu kayak itu nah. Ya kala. Nah ini melawan sesuatu yang mungkin itu boleh, tapi kita lawan sedikit demi sedikit. Nah dalam konteks keagamaan, bagian ini sebenarnya ada di dalam keagamaannya, di dalam masalah. Ada satu kisah, satu riwayat ya, di mana kita carikan di sini ada kisah. Nah, kita kisahkan. Ada orang salah ini, lain kisahnya. Bersis sudah kemarin sudah lah dikisahkan lah. Nah ini ada kisah Ibrahim bin Adam, salah seorang tokoh ulama terkenal, ulama sufi ya, ulama yang sangat memperhatikan hal-hal yang bersifat batin ya. Sama yang kayak kemarin guru siapa? Hatim Al-Asam ya kan? Hatim Al-Asam. Kalau ini adalah Ibrahim ibnu Adam. Ibrahim bin Adam ini banyak sekali ceritanya yang menggambarkan bagaimana orang yang sudah bersih hatinya. An Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu annahu kana bi Makkah. Suatu hari Ibrahim bin Adam berada di Mekah, radhiyallahu anhu berada di Mekah. Pastara min rajulin tamaran, dia membeli tamar. Tamar itu kurma kepada seorang laki-laki di Mekah. Faijahua bitamarataini waqa'atan alal ardi, tiba-tiba waktu dia Waalaikumsalam, waktu dia berada tadi Waalaikumsalam Beb Allah ya. Sehat afiat sehat. Allah. Tiba-tiba sampai di mana tuh? Tiba-tiba ada tamar itu gugur, dua buah apa? Kurma gugur jatuh ke bawah. Kurma di Arab tuh kurmanya model kurma kering tuh nah. Model kayak buah, model kayak kering tuh. Jadi kalau dijatuh ke tanah tuh mentah. Masih model kayak mentah aja kan masih bisa diambil gitu nah. Kalau kita di sini kan kalau jatuh ke tanah tuh sudah. Apalagi di Banjar. Licak tanahnya lah. Diambilnya lah oleh Ibrahim bin Adam baina rijlahi, yang jatuh di bawah kakinya. Fazonna annahuma, dia bersangka bahwa mimma astarahu, bahwa dua buah kurma itu termasuk bagian yang dia beli.
Farafa'ahuma wa akalahum, dia pun mengangkatnya dan memakannya. Wa kharaja ila Baitul Muqaddas, kemudian dia berangkat ke Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas ini jauh di Palestina, Jadi Mekah dengan Palestina itu diperkirakan perjalanan 6 bulan. 6 bulan. Wa daqala ila Qubah As-Sakhrah. Dia masuk di Qubah As-Sakhrah Palestina sana. Di apa? Ya Palestina lah, Palestina aja, Palestina. Wa qala fiha wa kana ar-rasm fiha an ayyakhraja man kana fiha wa taqala lil malaikati lailan ba'dal asri. Dia masuk di sana, mensunyikan diri di sana. Kemudian dia masuk di Sakrah itu yang apabila malam hari ditutuplah Sakrah itu. Namun Ibrahim bin Adam ajaibnya tidak terlihat oleh penjaga pintu sehingga ditutuplah. Wa taqala lil malaikat, yang waktu itu malaikatlah malam hari yang bersolat di dalamnya. Nah, jadi rupanya di dalam bisa di masjid kita kayak itu juga lah. Bila pas ditutup oleh apa tuh? Oleh kaum tuh banyak malaikat nang solat juga di situ tuh. Sama nih Masjid Baitul Muqaddas nah kisahnya. Lailan pada malam hari ba'dal asar. Faqraju, maka keluarlah manusia, man kana fiha, orang yang berada di dalamnya. Nah anehnya pa'an hajaba Ibrahim falam yarahu, tidak ada yang manusia melihatnya. Ibrahim berada di sana ditutup, maka tertinggallah beliau dan di sana malaikat berkumpul. Nah rupanya Ibrahim bin Adam ini kawas juga, kawa melihat malaikatnya atau tidak. Nah pin guru manusia kah malaikat ke pin manusia kalah. Nah Ibrahim ada melihat ay malaikat paqalu hahuna jinsu adamin, ini kayaknya nih salah seorang malaikat tuh berkata, ini kayaknya nih manusia nih keturunan Adam nih. Paqala wahidun, berkata minhum, berkata salah seorang dari mereka, huwa Ibrahim bin Adam, itu orangnya namanya Ibrahim bin Adam. Abidun, Khurasan, dia seorang abid, orang ahli ibadah dari Khurasan. Khurasan itu daerah Persia atau Iran lah sekarang tuh, nah, dekat Iran. Fajabahu aqor minhum, berkatalah yang lain lagi dari malaikat itu. Naam katanya, faqala akhir hajjal ladzi yas'adu minhu kulla yaumin amila ila samai mutakabbalun. Ini adalah orang yang berburu tiap harinya kepada amal-amal soleh supaya diterima oleh Allah. Qala na'am gairu anta'atahu mauqupun munju sanatin walam tastajib da'watahu tilkal maddah. Tetapi baru selama setahun ini amal-amalnya tidak diterima di langit. Nah ditahan dalam setahun ini malaikat. Gara-gara 5 kali tamarraten, gara-gara 2 buah kurma, membawa 2 buah kurma tadi yang jatuh itu tidak minta rela kepada penjual. Nah tidak minta rela itu bahaya, jadi mengakibatkan amal kita tidak diterima atau tertahan. Subhanallah. Maka summastagalatil malaikat bil ibadah, kemudian malaikat itu pun asik masing-masing mereka beribadah hatta tola al fajar, sampai waktu fajar. Paraja al qadim wa fataha babal Qubah, kemudian sampailah waktu siapa? Waktu muadzin datang azan. Setelah sholat subuh Ibrahim bin Adam langsung pulang ke Mekah. Nah, berapa waktu? 6 bulan lagi perjalanan. Ya Allah lah, anggaplah 3 bulan pakai kuda ya Allah. Untuk apa? Ringkas kisah, dicarinya lah siapa nih yang berjual tamar tadi di Mekah. Ditanyanya orang jual tamar itu, mana orang yang biasa jualan sini? Oh itu ayah saya, kata orang itu. Subhanallah. Oh berarti Anda anaknya kah? Ya anaknya. Berapa orang? Mana orang tua kamu? Orang tua saya itu meninggal dunia sudah. Masya Allah. Kenapa nak minta rela? Kalau begitu aku minta rela kepada ahli warisnya aja. Ya aku, kata orang tua, aku minta rela. Tapi kata orang ahli waris tadi itu,
masih ada di rumah itu ibu dan saudaraku perempuan, kamu datangi aja ke rumah. Akhirnya didatanginya lah ke rumah itu. Kemudian dia minta rela, lalu dikatakan dihalalkan oleh orang tersebut. Nah ini yang kemarin tuh halal bihalal tuh penting lah. Nah menghalalkan. Lalu Ibrahim bin Adam pulang lagi ke tempatnya ke Palestina. Kemudian sholat lagi di situ. Lalu terjadilah pembicaraan lagi malaikat yang didengarnya di dalam kubah itu, bahwa amal-amal Ibrahim bin Adam sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah contoh orang yang wara. Yang wara itu yang berhati-hati meskipun terhadap hal yang mubah, yang boleh masih, ya kan? Tapi ternyata itu masih berbahaya bagi kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti kisahnya ini, lebih baik kita hidup ini banyak bakalah, ya kah? Jangan tapi banyak menuntut hak, tapi lebih baik mengalah. Tidak apa-apa dikalahkan, karena kita yakin di akhirat itu kita pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita makin mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali dalam wujud yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا رسول الله.